Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait petikan pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Kita sekarang berada di pointer ke-15 bahwa banyaknya jumlah kalangan para malaikat tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka ini adalah wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Sungguh tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah di antaranya ya, kalangan malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis walaupun kualitasnya dipertanyakan, ma min maudhi'i shibrin. Tidak ada tempat walaupun hanya sejengkal di bumi ini illa wa fihi malakun sajid. Kecuali di situ ada malaikat yang sedang bersujud. Jadi itu menunjukkan banyaknya mereka, kalangan malaikat, bahkan disebutkan seperti tadi 70.000 yang masuk setiap hari ke Baitul Ma'mur untuk melaksanakan ibadah, kayaknya kita seperti tawaf, sholat ibadah. Kalau mereka keluar, mereka nggak balik lagi dan gantian dengan yang lain. Itu menunjukkan jumlah mereka. Hadis lain juga menjelaskan bahwa neraka pada saat padang mahsyar nanti akan ditarik, yang mana talinya ada 70.000 ikatan, lalu per ikatan atau tali ada 70.000 malaikat yang yajurruha yang menariknya. Nah, ini menunjukkan begitu banyaknya jumlah kalangan para malaikat. Ada lagi poin ke-16, Nabi Muhammad SAW adalah kalimur rahman, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kita lihat kalau yang terkenal dengan ini kan sebenarnya adalah Nabiullah Musa, kalimullah. Walaupun berbicara dengan Allah ya di bumi ini, kalau Rasulullah berbicara dengan Allah di langit sana. Ya, di Sidratul Muntaha, lalu kemudian walaupun ada perdebatan apakah Rasulullah melihat Allah secara langsung, yang jawaban yang beredar di kalangan ulama Ahlussunnah adalah nurun anna arahu, hanya cahaya yang tidak bisa saya menatapnya. Ya, 17 Allah memiliki sifat kalam, berbicara dengan bicara yang sebenar-benarnya. Ini juga penting kita tegaskan gitu ya, bahwa Quran itu memang firman Allah, bukan makhluk seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Bahkan disebutkan bahwa firman Allah itu bukan hanya sekedar ucapan dalam jiwa, tetapi ia merupakan pembicaraan dengan suara sekaligus dengan huruf. Karena ya banyak ayat yang membicarakan demikian. Belum lagi kalau dikatakan bahwa itu hanya ucapan dalam jiwa, itu saja kelemahan bagi makhluk. Ya, sementara berbicara dengan suara dan kemudian huruf itu adalah kelebihan bagi dan keistimewaan bagi makhluk. Itu apalagi bagi Allah. Ini adalah sebuah namanya kias aulawi, ya, analogi keutamaan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan perhatian Nabi Musa alaihissalam terhadap umat Islam ketika beliau menyuruh Nabi SAW diringankan kewajiban sholat dari 50 menjadi 5. Jadi kita lihat bagaimana para nabi memiliki kasih sayang yang maksimal, bahkan diantara mereka saling menasihati demi untuk membuktikan upayanya untuk memberikan akses bagi umat agar mendapatkan keringanan-keringanan. 19 penetapan adanya nasakh, yaitu penghapusan hukum, abrogasi dalam syariat Islam dan antara agama samawi, serta bolehnya menasakh sebuah perintah walaupun belum sempat dikerjakan sebelumnya. Jadi ini kan kayak pelaksanaan sholat 5 waktu, itu kan belum sempat dilaksanakan oleh Rasulullah bahkan, tapi sudah dimintakan keringanan. 20 surga dan neraka sudah ada sekarang. Ini adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Kalangan Mu'tazilah menyatakan belum, karena itu mubadzir katanya. Ya, tentu itu pendapat lemah karena riwayat-riwayat yang kita terima, misalnya di mana Nabi Adam dan Hawa awalnya di surga, belum juga yang disaksikan Nabi selama peristiwa Isra Mi'raj ini juga membuktikan bahwa sudah ada. Makanya kita katakan bahwa itu adalah eksis sebelum manusia sendiri ada. Iya. 21 para ulama berbeda pendapat apakah Nabi melihat Allah. Nah, ini tadi sedikit sudah kita singgung. Ada 3 pendapat kalangan Ahlus Sunnah, yaitu Nabi melihat Allah dengan penglihatan, itu satu. Nabi melihat Allah dengan hati, ya, yang kedua. Dan Nabi tidak melihat Allah namun hanya mendengar kalam Allah,
ya, dan tadi bahwa hanya cahaya. Lalu pointer 22, penetapan tentang hidupnya para nabi di kubur mereka. Ya, ini kan didatangkan gitu. Akan tetapi dengan kehidupan barzakhiyah, ya, kehidupan alam barzah, bukan seperti kehidupan mereka di dunia. Ya, jadi mereka didatangkan bahwa dilihat oleh para nabi berjalan, kemudian nanti diimami oleh Rasulullah. Ya, itu menunjukkan bahwa kehidupan khusus. Di sini tidak ada dalil yang membolehkan seorang untuk berdoa, bertawassul atau minta syafaat kepada para nabi dengan alasan mereka masih hidup. Ya, jadi sama dengan Rasulullah, beliau memang secara duniawi disebut sudah meninggal, karenanya tidak relevan menyatakan bahwa kita boleh langsung ngomong di kuburan Rasulullah karena alasannya masih hidup. Ya, itu argumen terlalu perluasan gitu kan ya. Ya, nanti bisa dijadikan opsi seolah tidak ada bedanya dunia dan akhirat. 23, barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra, maka dia telah kafir karena dia berarti menganggap Allah berdusta. Ya. Barang siapa yang ingkari Mi'raj maka tidak dikafirkan. Ini beda ya. Untuk Isra, peristiwa itu terverifikasi secara informasi, makanya yang mendustakannya kafir. Tapi yang bilang siapa yang mengingkari Mi'raj maka tidak dikafirkan kecuali setelah ditegakkan padanya hujjah serta jelaskan padanya kebenaran. Jadi ada tambahan terkait dengan orang yang mengingkari Mi'raj. Ya, semoga penegasan ini memberikan kita sebuah pelajaran berharga tentang keunikan-keunikan yang dimiliki Islam dan keistimewaannya, bahwa dia berbasis pada berita dan juga apa yang tidak kita lihat tidak berarti tidak ada, dan kemudian sebenarnya itu sudah tampak, cuman ada pembatasan-pembatasan mata, telinga, ini karena ini sifatnya ujian, sehingga belum saatnya memang untuk diverifikasi dan dibuktikan. Namun pada saatnya nanti ia akan terbukti, ya, mau atau tidak, karena itu adalah janji pasti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.